Bagi kalian yang belum menonton part 312, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto dan yang lain memutuskan untuk pergi ke tempat Jura untuk menyelamatkan Miyuki. Setelah sampai di sana, konyolnya, Naruto terlihat bangga kepada anaknya yang bisa menguasai jurus Minato ayahnya, yang dia sendiri tidak bisa gunakan. Naruto menepuk bahu Boruto dan berkata, "Kau memang hebat Boruto, tapi keputusanmu sangat tepat membiarkan Sasuke dan Sarada tinggal di desa untuk berjaga-jaga." Ternyata Sasuke dan Sarada tidak jadi ikut Boruto untuk menyelamatkan Miyuki. Boruto pun berkata, "Jika mereka ikut, aku khawatir tidak ada yang bisa menahan serangan musuh untuk waktu yang lama. Jadi kupikir kita berdua saja untuk menyelamatkannya ayah." Di tengah perbincangan mereka dikejutkan dengan suara laki-laki yang sepertinya merupakan Jura. Tanpa basa-basi lagi, Naruto mengatakan bahwa dia berada di sana, bukan untuk bertemu atau bertarung dengannya, melainkan untuk bertemu dengan seseorang yang dia tunjuk, yang merupakan tak lain adalah Miyuki untuk membawa kembali ke desa. Jura hanya tersenyum dan berkata, "Seperti dugaanku Otsutsuki Boruto, kau pasti tahu tempat ini. Tapi aku tak menyangka kau membawa teman ke tempat ini. Tapi sekarang aku tidak sendirian. Dengan toge damai yang ada di tubuh wanita itu, aku berhasil menghidupkan Hidari. Bahkan dia sudah tidak ada ikatan lagi dengan Sasuke." Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba Hidari datang dengan cepat, dengan menggunakan teknik Chidori. Pada saat itu kali Naruto merasakan kekuatan yang dimiliki oleh Hidari setara dengan Otsutsuki. Hal yang sama juga dirasakannya ketika dia melawan Isshiki Otsutsuki, yang membuatnya beberapa kali terpojok atas serangannya. Itulah yang terjadi kali ini, padahal Hidari hanya menggunakan Chidori padanya. Namun ternyata terasa sangat berbeda dan sangat kuat. Beberapa kali Naruto terkena serangannya, menyebabkan tubuhnya terpental dan membentur tembok di sana dengan sangat keras. Boruto berusaha membantunya, namun Naruto mencegahnya karena ingin melawan klon sahabatnya seorang diri versi Shinju. Dengan cukup kebingungan, dia berpikir cara untuk mengalahkannya. Naruto mau tidak mau mengeluarkan teknik rahasianya secara mengejutkan dan pernah dipikirkan oleh kita semua. Naruto menggunakan mode Baryon dan langsung berlari ke arah Hidari. Mereka berdua kemudian saling menerima pukulan. Namun kali ini, terlihat dari pergerakan Hidari yang terlihat kesulitan dalam menghadapi Naruto. Naruto kemudian menyerangnya secara membabi buta. Bahkan tidak ada babinya hingga terjatuh lemas ke dinding. Di sana Hidari tampak tak mampu melawannya. Sialan, kenapa tiba-tiba dia menjadi sangat kuat? Aku merasakan kekuatan QB ekor 9, tapi aku juga tidak merasakan bahwa QB ada di dalam tubuhnya. Lalu tanpa Naruto sadari, tiba-tiba Hidari memanggil nama Naruto. Hal itu membuat Naruto kaget, karena terdengar sama seperti setiap kali Sasuke memanggilnya. Saat Naruto berjalan ke arahnya, tiba-tiba Hidari menghilang seperti asap. Sedangkan Jura yang melihat kejadian itu tidak bereaksi apa-apa, melainkan bersikap tenang dan hanya tersenyum penuh arti, seolah-olah tahu segalanya tidak akan berjalan semudah itu. Naruto sangat terkejut melihat itu semua. Lalu dia menoleh ke arah Jura yang tersenyum, menyadari akan ada hal buruk lain yang akan terjadi. Naruto kemudian memerintahkan Boruto untuk segera pergi dari sana dan menemui Miyuki. Tanpa banyak bicara, Boruto segera melaksanakan perintah ayahnya. Sampai di sana Naruto dan Boruto melihat Miyuki sudah tergeletak di pepohonan dan terbebas dari pohon yang selama ini menjebaknya. Naruto langsung berlari ke arah Boruto untuk mengeceknya, dan betapa senangnya dia saat Boruto berkata, Miyuki masih hidup, namun dia benar-benar tidak punya tenaga sama sekali saat mengetahui kalau Miyuki baik-baik saja. Kemudian Boruto dengan pelan perlahan berdiri. Sambil membantu Miyuki berdiri terlihat jelas. Saat ini wajahnya sudah dipenuhi banyak keringat. Tiba-tiba Miyuki menoleh ke arah Boruto dan menyuruhnya untuk menghabisinya di sini. Yang jelas saat itu Boruto menolak, karena bagaimana dia bisa menghabisinya semudah itu. Miyuki terus memohon kepada Boruto, yang mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi, karena dia merasa seperti ingatannya semakin jelas dan ingat siapa jati dirinya sebenarnya.
Boruto pun berkata, "Maafkan aku Miyuki." Boruto memukul leher Miyuki agar Miyuki tidak sadarkan diri. Dengan begitu Miyuki tidak akan memohon kepada Boruto untuk menghabisi nyawanya. Di sisi lain Boruto mengatakan kepada Naruto, "Ayah, bagaimana bisa kau menggunakan mode Baryon? Kupikir kau takkan bisa menggunakannya lagi, karena di dalam dirimu tidak ada Kurama." Naruto pun tersenyum dan berkata, "Inilah kehebatan Kurama. Dia masih mengingatku di tubuh Himawari. Dan tadi pagi saat kita akan melakukan latihan di hutan, aku menyapa Kurama di tubuh Himawari dan membahas banyak sekali masa lalu. Dan tiba-tiba Kurama memberikanku kekuatan ini untuk berjaga-jaga. Tapi pastinya tidak sekuat mode Baryon saat melawan Isshiki. Setiap pukulannya tidak akan memperpendek usia musuh. Jadi aku harus benar-benar bekerja keras." Jura yang mendengar itu tertawa. "Jadi begitu Uzumaki Naruto. Pantas saja selama ini aku tidak bisa menemukan jawabannya. Ternyata memang benar Kyuubi sudah pindah di tubuh putrimu Uzumaki Himawari." Jura pun menawarkan kesepakatan kepada Boruto. "Otsutsuki Boruto, jika kau tidak melawan, maka aku juga tidak akan melawan. Kita fokus saja melihat Uzumaki Naruto dan Hidari yang mirip dengan Uchiha Sasuke bertarung. Apalagi kau sedang membawa Otsutsuki kecil itu." Boruto pun berpikir apa yang dia rencanakan, tapi perkataan dia masuk akal. "Jika aku bertarung, maka aku harus melindungi Miyuki dari Jura. Itu akan membuatku kesusahan melawannya." Boruto berkata dengan keras, "Baiklah, aku setuju dengan tawaranmu. Tapi kau dan aku harus jaga jarak sejauh mungkin dari pertarungan ini." Jura pun segera menjauh dari tempat itu. Boruto menoleh ayahnya, "Ayah, maafkan aku." Naruto pun menjawab, "Tidak apa-apa Boruto, ini keputusan yang bagus jadi kau bisa melindungi Miyuki tanpa bertarung langsung." Naruto pun sekarang akhirnya mengerti apa senyuman Jura yang dilihatnya sebelum dia menjauh pergi. Naruto merasakan kenangan yang dimiliki Hidari tentang dirinya, yang terkadang muncul dan terkadang menghilang tergantikan dengan perasaan ingin menghabisi Naruto, sama seperti ingatan Sasuke di masa lalu. Benar saja, tak lama setelah percakapan mereka, Hidari muncul dan berlari ke arah Naruto serta mencoba menyerangnya dengan tombak besi yang dialiri elemen petir. Naruto yang mendapat serangan mendadak itu jelas sangat terkejut. Namun berkat mode Baryon dari Kurama, dia berhasil menghindarinya. Kini pertarungan kembali dengan kekuatan Hidari, yang bahkan kekuatan Hidari kini berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Hidari pun berteriak dan berkata, "Bangkitlah Susanoo." Hidari pun mampu membangkitkan Susanoo. Mungkin ini efek dia telah dilahirkan kembali dari cakra Miyuki. Boruto pun yang melihat itu merasa kaget. "Sialan, dia bisa menggunakannya. Ayah, kuharap kau bisa membuat dia pingsan agar kita bisa langsung kembali ke desa. Karena aku tak yakin kau bisa mengalahkannya dengan kondisi tubuh seperti itu." Di sisi lain, karena Naruto baru saja menggunakan mode Baryon untuk melawan Hidari, membuat staminanya semakin menurun drastis. Apalagi kondisinya saat ini sedang tidak terlalu fit setelah keluar dari dimensi Daikokuten, sehingga berulang kali tidak siap menerima serangan Susanoo Hidari. Apalagi menerima kekuatan dadakan dari Kurama sejak pagi tadi. Berkali-kali Naruto terjatuh dan terpental akibat serangan Hidari. Hingga saat Hidari hendak memberikan serangan terakhirnya, tiba-tiba dia berhenti bergerak, seolah kembali berusaha menjaga tubuhnya agar tidak melakukan hal tersebut. Dengan susah payah, Hidari akhirnya mampu mengendalikan tubuhnya kembali dan berdiri tegak, menahan egonya untuk menyerang. Melihat itu Naruto tidak menyangka, padahal satu kali serangannya bisa mengenai Naruto dan membuat Naruto terluka. "Kenapa dia tidak menyerangku?" kata Naruto. Hidari pun berkata, "Uzumaki Naruto, aku akan memberi waktu istirahat padamu. Setelah itu kita lanjutkan pertarungan kita." Kemudian Hidari menjauh dari Naruto. Naruto pun tidak percaya dan dipermalukan oleh Hidari di depan Boruto. Boruto melihat Hidari membuat tindakan tak terduga, di mana dia terpaksa mundur dari pertarungannya dan memberi waktu istirahat kepada Naruto agar cakranya pulih kembali. Merupakan penghinaan bagi Naruto karena di depannya anaknya sendiri. Dengan melawan Hidari yang baru saja membangkitkan Susanoo, Boruto cukup kesal karena ternyata kekuatannya tidak bisa dikalahkan oleh ayahnya memakai mode Baryon, kekuatan pinjaman yang diberi dadakan dari Kurama. Walaupun Naruto memakai mode Baryon,
Namun kekuatannya berbeda dengan mode Baryon saat melawan Isshiki Otsutsuki. Serangan mode Baryon Naruto tidak bisa memperpendek umur musuh. Boruto yang melihat ayahnya diremehkan oleh Hidari merasa sedikit sedih dan kecewa. Karena jika dia ikut bertarung maka Jura akan melawannya. Di sisi lain Boruto harus melindungi Miyuki. Namun meski begitu, hal tersebut tidak serta-merta membuat semangat Boruto untuk menyelamatkan situasi ini memudar. Setelah Boruto merasa cukup dengan cakranya, dia membuka portal dengan mata jogannya. Dia pun berkata kepada Miyuki, "Masuklah ke dimensi ini. Lebih baik kau tunggu kami di dimensi milikku. Aku khawatir musuh akan segera datang. Jika kau kukirim ke desa." Akhirnya Miyuki masuk ke dalam dimensi Jogan Boruto. Melihat hal itu Jura berkata, "Apakah ini adalah tantangan untukku Otsutsuki Boruto?" Boruto berkata, "Tidak, aku tidak akan bertarung. Ayo kita lihat pertarungan mereka berdua." Boruto fokus ke depan dan berniat mencari situasi terbaik. Sialan, aku harus melihat dengan benar. Jika sudah saatnya aku harus memenangkan pertempuran ini. Tunggu aku ayah, aku akan memikirkan caranya. Di sisi lain Naruto sudah selesai istirahat, bahkan dia menggunakan kesempatan itu dengan meditasi mode Sage Katak, memberinya peningkatan cakra yang singkat. Hidari yang melihat itu berkata, "Baiklah, aku datang Uzumaki Naruto." Dia segera berlari sangat kencang menuju sosok Hidari sambil melepaskan teknik Rasen Shuriken. Hidari yang saat itu berencana untuk menyerang Naruto langsung mengeluarkan panah dari Susanoo-nya, dan keduanya saling melontarkan serangan antar Rasen Shuriken dan panah Susanoo Hidari yang membuat ledakan besar. Pertarungan berlangsung sengit. Keduanya tetap maju, hingga pada suatu saat Boruto berhasil menemukan titik lemah pertarungan mereka berdua. Boruto melemparkan Odamara Senggan ke Jura, sambil melemparkan elemen petir yaitu Kirin ke arah Hidari secara bersamaan, membuat Jura menghindari serangan Boruto. Dan pada saat itu, Hidari yang melihat Kirin yang muncul dari langit, segera menghindar, karena jika tidak dia akan terkena dan hancur oleh Kirin Boruto. Boruto pun dengan cepat menggunakan Hiraishin no Jutsu ke arah Naruto, dan membawanya kembali ke desa Kumogakurai. Hidari pun mendekati Jura dan berkata, "Aku gagal menghabisi Uzumaki Naruto." Jura pun berkata, "Tenang saja, yang penting kau berhasil aku bangkitkan kembali." Kemudian di sisi lain Boruto dan Naruto berhasil ke desa. Boruto berkata, "Akhirnya kita bisa kabur dari mereka." Naruto pun berkata, "Maafkan aku Boruto, aku hanya bisa menjadi beban bagimu. Ayah yakin kau bisa melawan mereka. Kita memilih kabur karena kau ingin melindungi nyawa ayah kan?" Boruto pun berkata, "Itu tak masalah ayah. Yang penting ayah dan Miyuki bisa selamat." Kemudian, walaupun mereka sudah berhasil sampai ke desa Kumogakurai, Naruto benar-benar merasa tidak berguna sama sekali. Namun di sisi lain dia sangat bangga kepada Boruto. Mungkin inilah yang dinamakan tekad api Konoha yang baru, kata Naruto yang bicara di dalam hatinya. Setelah semuanya selesai, Boruto tiba-tiba dihubungi oleh Kashin Koji melalui katak mata-mata. Boruto pun menjawab bahwa dia telah berhasil membebaskan Miyuki. Mendengar hal itu membuat Kashin Koji terlihat sangat senang dan ingin segera menemui Boruto. Boruto dan Naruto akhirnya pergi dan sampailah di tempat Toneri dan Kashin Koji. Saat berada di sana, Toneri menatap ke arah Miyuki. Boruto lalu menghampirinya dan bertanya tentang kondisi Miyuki, namun tidak seperti yang dia duga. Dia mendapat jawaban yang cukup membingungkan, sesuai dengan perkataan Toneri Otsutsuki. Setelah Miyuki bebas, dia hanya duduk sambil menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun sama sekali. Boruto kemudian mencoba mendekatinya untuk memeriksa kondisi Miyuki. Namun saat dia baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Miyuki berteriak padanya untuk menghentikan langkahnya. Boruto terkejut dan spontan menghentikan langkahnya. Dia juga bertanya pada Miyuki tentang apa yang dia lakukan. Tapi lagi-lagi Miyuki hanya terdiam, tak mendapat jawaban dari Miyuki. Boruto akhirnya mencoba mendekatinya lagi. Namun baru satu langkah, tiba-tiba Miyuki mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Boruto. Dengan kedua matanya yang kini telah berubah menjadi dojutsu Ketsuryugan.
salah satu teknik mata terkuat di dunia shinobi yang dilupakan. Boruto yang melihat Miyuki mengaktifkan Ketsuryugan terkejut dan berkata, "Miyuki, ini aku Boruto. Apakah kau tidak mengingatku?" Kashin Koji pun berkata, "Mungkin saat ini dia merasa pikiran dan tubuhnya sedang dikendalikan. Aku khawatir cepat atau lambat dia akan benar-benar kehilangan kendali dan menempatkan kita dalam situasi berbahaya." Setelah Kashin Koji mengatakan hal tersebut, Miyuki tiba-tiba merasakan sakit kepala yang sangat hebat, hingga dia menjerit kesakitan. Tak lama kemudian, teriakan itu tak terdengar lagi digantikan dengan tatapan menakutkan dan senyuman ke arah Boruto. Boruto pun melihat mata Miyuki. Boruto dikejutkan kembali, karena mata Miyuki berubah menjadi mata Dojutsu Rinnegan. Miyuki berlari ke arah Boruto dan menyerangnya secara membabi buta, sehingga menyulitkan Boruto untuk menghindari semua serangannya. Dengan memiliki Rinnegan abadi dan Ketsuryugan secara bersamaan, membuat kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Miyuki lebih banyak dan lebih besar. Hal itu memang dirasakan oleh Boruto, di mana dia merasakan kekuatan serangan dan kehancuran yang dimiliki Miyuki. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye dah kawan-kawan.